Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saat ini kita akan belajar tentang miskonsepsi. Miskonsepsi pada peserta didik, pada anak-anak didik kita di kelas. Jadi ada beberapa tes alternatif untuk bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi apakah ada kesalahpahaman atau miskonsepsi pada peserta didik kita. Ini adalah hasil dari resume membaca saya dari 3 jurnal internasional yang sudah dipublikasikan. Kemudian kita ada 3 jenis tes yang biasanya digunakan untuk mendiagnosa miskonsepsi dari siswa. Yang pertama adalah 2-tier, 3-tier, and 4-tier diagnostic test atau tes 2 tingkat, 3 tingkat, dan 4 tingkat. Kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah alamatnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau membaca lebih lanjut bisa. Ini adalah yang two-tier diagnostic test. Ada banyak, tapi saya coba mengambil yang satu. Ini adalah dari David Trigges. Beliau pernah ke UPI, kemudian pernah memberikan kuliah umum di prodi kami. Beliau itu mengembangkan tentang development and use of diagnostic test to evaluate student misconception in science dari International Journal of Science Education. Jadi ini adalah jurnal, salah satu jurnal pendidikan IPA yang terbaik di dunia. Kemudian selanjutnya ada three-tier diagnostic test. Jadi ini ada penulisnya ada Kaleon dan Subramaniam. Development and application of three-tier diagnostic test to assess secondary student understanding of waves. Ini sama dari jurnalnya yang sama dengan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah four-tier diagnostic test. Ini yang menulisnya adalah Kirai dan Simsek. Jadi yang berjudul Determination and Evaluation of the Science Teacher Candidates Misconception about Density by Using Four-Tier Diagnostic Test. Ini sama dari International Journal of Science and Mathematics Education. Ini juga salah satu jurnal yang terbaik ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah jurnalnya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa mencoba mengakses, melihat. Jadi kalau kita mencari sumber untuk kita penelitian atau kita ingin mengupgrade pengetahuan kita yang terbaru dengan tren penelitian yang saat ini berkembang, nanti Bapak Ibu silakan coba search artikel-artikel dari hasil penelitian. Kalau yang jurnal nasional yang berbahasa Indonesia kita bisa lihat dengan peringkat Sinta atau akreditasi yang dari pemerintah kita. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang tertinggi rankingnya adalah Sinta 1. Dan kalau di level dunia yang jurnal internasional itu ada pengindeksnya, salah satunya ada Scopus atau ada Web of Science. Nah, ini adalah salah satu yang Scopus. Scopus itu kalau sudah terindeks Scopus nanti ada ranknya juga, rankingnya. Ada Q1 sampai Q4. Yang tertinggi adalah Q1. Nah, ini adalah IGSI, ini adalah salah satu jurnal yang masuk ke jurnal internasional yang bereputasi yang Q1. Jadi masuk ke sini susah gitu ya. Jadi seleksinya susah, kemudian sehingga di sini kita mencoba untuk belajar dari jurnal-jurnal yang bereputasi, yang mendunia gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau mau coba lihat-lihat bisa buat account gratis, kita bisa akses artikel mana karena nanti ada artikel yang open access jadi kita bisa download PDF-nya atau juga hanya ada abstraknya ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Jurnal dari David Trigges tentang development and use of diagnostic test to evaluate student misconception in science. Ini saya coba terjemahkan abstraknya. Sekarang ada banyak penelitian yang meneliti kesalahpahaman atau miskonsepsi siswa dalam berbagai bidang studi sains. Namun ada masalah dalam menerapkan temuan penelitian ini ke kelas. Salah satu cara untuk meningkatkan penerapan penelitian miskonsepsi adalah dengan menggunakan uji diagnostik yang menggabungkan temuan penelitian ini. Sebuah metodologi untuk mengembangkan tes diagnostik ini dan penggunaan dua tes tersebut dalam kimia. Ya, jadi ikatan kovalen dan struktur dan dalam biologi, fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Analisis hasil tes yang diberikan kepada kelompok kelas menggambarkan kemudahan identifikasi miskonsepsi yang selanjutnya dapat diatasi oleh guru. Jadi, penelitian David Trigges ini, beliau itu memakai dua jenis tes, ya ada tes yang tentang ini materi di kimia yaitu ikatan kovalen dan struktur, dan tes satu lagi adalah yang berhubungan dengan biologi atau fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Beliau memakai two-tier test atau tes dua tingkat. Seperti apa tes dua tingkat kita lihat.
Ya, jadi sebelumnya beliau itu menggunakan tes pilihan ganda untuk mendiagnosis miskonsepsi. Tes diagnostik dari kimia dan biologi telah dikembangkan oleh Peterson tahun 1986 dan Haslam tahun 1987. Jadi beliau itu, David Riggers itu memakai instrumen yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Ya, kemudian instrumen ikatan dan struktur kovalen atau covalent bonding and structure, dan apa yang Anda ketahui tentang fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan, what do you know about photosynthesis and respiration in plants, adalah tes pilihan ganda tingkat ganda. Jadi two tier yang masing-masing berisi 13 dan 15 soal. Jadi 13 untuk struktur dan ikatan dan struktur kovalen, 15 soal untuk fotosintesis dan respirasi. Aspek karakteristik uji dan rincian penggunaannya dapat ditemukan di penelitian Peterson et al. Tahun 1986 dan dalam Haslan dan Treges tahun 1987. Jadi sebelumnya Treges itu dan juga teman-teman dan peneliti yang lain sudah mengembangkan tes tersebut dan sekarang akan diimplementasikan lagi. Jadi dalam pakai soal tersebut ada dua bagian. Yang pertama adalah setiap tes disajikan untuk menggambarkan bagaimana soal diimplementasikan dan bagaimana data dapat digunakan oleh guru sains di kelas. Jadi ini kita belajar bahwa ketika kita mengklaim, oh peserta didik kita di kelas dari 30 siswa ternyata ada misalkan 5 orang yang mengalami miskonsepsi. Nah itu bukan berdasarkan opini kita. Karena kita melihat misalkan anak-anak kita merasa kebingungan atau tidak bisa menjawab soal yang kita berikan, ya. Jadi ada tes khususnya, ini adalah salah satu tes diagnosa untuk miskonsepsi. Sehingga ketika kita menggunakan tes yang tepat atau tes diagnosis miskonsepsi, kemudian hasilnya ternyata mengalami miskonsepsi, kesimpulannya berarti kita bisa mengklaim bahwa berapa persen anak yang memiliki miskonsepsi. Atau kita bisa memberikan informasi miskonsepsinya di bagian mana. Jadi bukan berdasarkan opini kita sebagai guru, ya, karena hanya melihat, tetapi betul-betul harus dari data yang akurat, yaitu salah satunya dengan tes diagnosis miskonsepsi. Nah, ini adalah kita lihat, ini adalah salah satu contoh dari contoh soal two tier atau dua tingkat tentang ikatan dan struktur kovalen atau covalent bonding and structure. Ini soal aslinya berbahasa Inggris. Nah, coba saya translate. Jadi ada pertama biasanya ada bagian stemnya atau informasinya. Jadi air atau H2O dan hidrogen sulfida atau H2S memiliki rumus kimia yang serupa dan memiliki struktur berbentuk V. Pada suhu kamar, air berbentuk cair, dan hidrogen sulfida berbentuk gas. Perbedaan keadaan antara air dan hidrogen sulfida disebabkan oleh adanya gaya antar molekul yang kuat di antara kedua titik-titik. Nah, ini pilihan jawabannya, ada dua. Jadi ada stem, ada informasi, kemudian ada pilihan jawabannya. Molekul H2O, yang pilihan yang kedua adalah molekul H2S. Nah, itu baru satu tingkat, tier 1. Jadi tingkat 1. Kemudian kita ambil lagi, ada di bawahnya alasan. A. Perbedaan kekuatan gaya antar molekul disebabkan oleh perbedaan kekuatan ikatan kovalen OH dan SH. B. Ikatan di H2S mudah putus, sedangkan di H2O tidak. C. Perbedaan kekuatan gaya antar molekul disebabkan oleh perbedaan polaritas molekul. D. Perbedaan kekuatan gaya antar molekul disebabkan oleh fakta bahwa H2O adalah molekul polar dan H2S adalah molekul nonpolar. Nah, ini contoh dari soal dua tingkat. Jadi ada pilihan jawaban, ada main questionnya dulu, pertanyaan utamanya, kemudian nanti anak-anak pilih, kemudian mereka memilih lagi ke tingkat kedua. Alasannya kenapa memilih jawaban yang di tingkat 1. Ini adalah jawaban yang benarnya adalah 1C. Jadi molekul H2O, alasannya yang C, perbedaan kekuatan gaya antar molekul disebabkan oleh perbedaan polaritas molekul. Jadi nanti ini Bapak Ibu bisa mengembangkan soal ya, soal yang dua tingkat. Jadi saran saya untuk nanti pengimplementasian di kelas, Bapak Ibu bisa mengadaptasi atau mengadopsi soal-soal yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelum-sebelumnya, karena itu soalnya sudah divalidasi dan memiliki reliabilitas dan validitas tinggi. Jadi kalau reliabilitas itu artinya nanti kan ada skor dihitung dengan statistiknya. Jadi membuat soal kemudian diuji coba, kemudian nanti kita hitung nilai reliabilitas dan validitasnya. Kalau reliabilitas itu adanya ajek, artinya soal tersebut kalau reliabilitasnya di atas 0,7 artinya reliability-nya itu bagus. Artinya soal tersebut jika dipakai di populasi siswa yang lain
itu akan menghasilkan nilai yang hampir mendekati. Jadi ajek gitu ya memilih. Nah, kalau validitas itu artinya soal tersebut adalah betul memang dapat menilai apa yang kita ingin ukur. Jadi misalkan menilai miskonsepsi ya, miskonsepsi pada aspek yang tentang ikatan struktur kovalen. Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan sendiri itu butuh waktu yang agak banyak. Jadi ketika kita membuat soal, kemudian validasi, kemudian kita hitung secara statistik apakah reliabilitas dan validitasnya bagus atau diterima atau tidak. Kemudian kalau memang bagus, nanti kita bisa langsung implementasi. Jadi tidak bisa kalau kita membuat soal langsung implementasi tanpa diuji coba. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu tahapan dalam penelitian atau riset. Yang selanjutnya kita lihat contoh dari sebelum ke contoh yang kedua, ini hasil penelitiannya Bapak Ibu. Dari yang tadi, yang soal yang tadi satu itu, yang tentang kovalen. Nah ini, jadi datanya ini bersumber dari tanggapan 4 kelompok siswa. Ada di kelas 11, 12, 13. Tahun 11, 12, 13. Jadi kelompok 1 dan 2 adalah siswa kimia. Jadi IPA di SMA ya. Jadi ada siswa yang belajar kimia di kelas 11 dan 12 di Australia Selatan. Kemudian kalau year 3, tahun ke-13, ya, ini ada kelompok 3 dan 4. Usianya itu 18 dan 19 tahun adalah mahasiswa kimia tahun pertama dari 2 universitas di Australia Barat. Jadi ini adalah sampel penelitiannya di anak SMA ya, kelas 11, 12, berarti kelas 2 dan 3, kemudian di mahasiswa tingkat 1. Nah ini, yang tanda bintang itu adalah jawaban benarnya. Ya, jadi jawaban benarnya itu adalah 1C harusnya. Ya, 1C. Nah, dari hasil tersebut kita lihat ternyata soal nomor 7, jadi tadi yang tadi disampaikan itu adalah salah satu soal dari 13 soal itu, yaitu pada soal nomor 7. Ternyata tes diagnosis ikatan dan struktur kovalen menunjukkan persentase siswa memilih tanggapan alternatif. Kita lihat nih, jawabannya kan C, ternyata banyak juga yang memilih reason-nya yang B, ya, yang kelompok 1. Kemudian ternyata di kelompok 2 jawabannya C, ternyata ada juga banyak juga yang memilih D dan A, ya. Kemudian yang tingkat kelompok 3 jawabannya C, banyak yang memilih A, ya. Kemudian yang keempat, grup keempat jawabannya ini C sama, banyak juga yang memilih A. Nah, jadi kita lihat. Nah, itu adalah berarti artinya siswa itu masih belum memahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah soal tutorial pada tentang konsep fotosintesis dan respirasi. Ini adalah soal aslinya berbahasa Inggris, saya coba translate. Gas manakah yang diserap oleh tanaman hijau dalam jumlah besar bila tidak ada energi cahaya sama sekali? 1, gas karbon dioksida, 2, gas oksigen. Nah, ini tier 1, tingkat 1. Kemudian kita melangkah lagi ke tier 2 atau tingkat 2. Alasan jawaban saya adalah karena A, gas ini digunakan dalam fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau sepanjang waktu. B, gas ini digunakan dalam fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau ketika tidak ada energi cahaya sama sekali. Yang C, gas ini digunakan dalam respirasi yang hanya terjadi pada tumbuhan hijau bila tidak ada energi cahaya untuk berfotosintesis. Yang D, gas ini digunakan untuk respirasi yang berlangsung terus-menerus di tumbuhan hijau. Yang E, itu blank space. Jadi bebas anak-anak mengisi. Jawabannya ini adalah 2D. Jadi gas oksigen, jadi kalau gas manakah yang diserap oleh tanaman hijau dalam jumlah besar bila tidak ada energi cahaya sama sekali, yaitu gas oksigen 2D. Gas ini digunakan untuk respirasi yang berlangsung terus-menerus di tumbuhan hijau. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil risetnya. Jadi ini yang tanda bintang yang benar ya. Yang benar 2, ternyata banyak di sini data berasal dari jawaban siswa kelas 8 dan 10. Nah, ini kalau ini beda lagi. Jadi kelas 8 dan 10, 8 berarti SMP ya. SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 10 itu SMA kelas 1. Dari satu sekolah, dan kemudian ada siswa di kelas 11, 12 berarti SMA, di 3 sekolah dari bidang sosial ekonomi komparatif. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa sampel siswa ini tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pernafasan atau respirasi. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu masih banyak yang memilih satu. Satu itu adalah gas karbon dioksida tadi ya. Yang kedua gas oksigen. Ya, berarti di sini masih ada
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata anak-anak itu masih berpikir bahwa tumbuhan itu tidak memerlukan oksigen, ya. Padahal karena mereka itu berpikir tumbuhan yang menghasilkan oksigen, gitu kan. Kalau melalui fotosintesis kan mereka melakukan oksigen dan, mohon maaf, menghasilkan oksigen dan glukosa, gitu ya. Sehingga karena sudah ada yang menghasilkan, mereka anak-anak berpandangan bahwa tidak perlu oksigen lagi. Itu kan yang keliru ya, padahal tumbuhan itu sama dengan kita, sama dengan makhluk lainnya, makhluk hidup lainnya yang membutuhkan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Ya, kalau fotosintesis, tujuan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sebenarnya menghasilkan sumber makanan yaitu glukosa. Jadi oksigen itu hanya hasil sampingan ya dalam fotosintesis. Karena jadi itu ada terframe dari anak-anak itu karena bisa menghasilkan oksigen tidak perlu lagi menghirup oksigen gitu atau berespirasi seperti kita ya seperti itu. Selanjutnya kita lihat adalah three tier diagnostic test. Nah, tadi 2 tingkat ya. Ingat tadi ada 2 tingkat. Yang pertama adalah PG, kemudian ada alasan berupa PG lagi. Sekarang kita lihat three tier diagnostic test atau tes diagnosis 3 tingkat. Ini diambil dari jurnal yang sama, salah satu jurnal yang terbaik. Kemudian ini adalah judulnya Development and Application of Three Tier Diagnostic Test to Assess Secondary Student Understanding of Nerves. Jadi penelitian ini adalah Imelda Kalian and R. Subramaniam. Jadi beliau-beliau itu membuat, kemudian mengembangkan, kemudian mengetes tes diagnosis untuk materi gelombang pada siswa SMP. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah tampilan jurnalnya. Abstraknya adalah studi ini difokuskan pada pengembangan dan penerapan tes diagnostik pilihan ganda tingkat 3 atau tes 3 tingkat atau three-tier test pada sifat dan perambatan gelombang. Sebuah pertanyaan dalam tes 3 tingkat terdiri dari tingkat konten yang mengukur pengetahuan konten, tingkat alasan yang mengukur pengetahuan penjelas, dan tingkat keyakinan yang mengukur kekuatan pemahaman konseptual responden. Artikel ini menyajikan hasil berdasarkan tanggapan dari 243 siswa kelas 10 setelah mereka secara formal diberi instruksi tentang topik tersebut. Sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang tidak memadai tentang konsep gelombang. 11 konsepsi alternatif atau alternative conception atau ACS yang diungkapkan dengan keyakinan oleh lebih dari 10% siswa diidentifikasi, 4 dari AC ini diekspresikan dengan keyakinan tinggi. Kita lihat. Jadi nama tesnya itu adalah WADI, Y-A-D-I. Jadi the Wave Diagnostic Instrument atau instrumen diagnostik gelombang dikembangkan menggunakan versi modifikasi dari prosedur yang dijelaskan oleh Traeger tahun 1988. Jadi penelitian ini juga memakai soal yang dimodifikasi ya, ada soal, jadi soal primernya ini dikembangkan oleh David Traeger yang tadi yang penelitian sebelumnya. Pertama, fokus konseptual studi ini diidentifikasi dan pernyataan proporsional terkait serta peta konsep dirumuskan berdasarkan silabus fisika tingkat O, GCE, Singapura, Cambridge untuk tahun 2006 dan buku teks fisika untuk tingkat menengah. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolahnya juga mengajar kurikulumnya tidak hanya Kurtilas atau kurikulum 2013 dari Indonesia, mungkin mix juga dengan kurikulum dari luar negeri, ada Cambridge, ada IB dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau Cambridge itu ada A level, O level. Nah, ini untuk O level ya. Untuk studi ini, peneliti terutama mempertimbangkan gelombang mekanis amplitudo rendah yang merambat melalui media yang ideal, yaitu linear, non-dispersif, non-dissipatif, dan fleksibel. Studi ini terutama berfokus pada suara, tetapi juga menampilkan gelombang cahaya dan air. Akhirnya, versi final itu terdapat 14 soal dari tes 3 tingkat pada gelombang, yang disebut tadi WADI, ya, Y-A-D-I, dibangun berdasarkan hasil uji coba dan wawancara. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ternyata tidak mudah untuk mengembangkan suatu instrumen. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi topik-topik yang sesuai dengan kurikulum, kemudian buku teks, kemudian kita buat resumenya bisa dengan peta konsep atau yang lainnya, kemudian kita buat berdasarkan indikatornya, buat soalnya. Ketika soal sudah selesai, itu diuji coba dulu.
Jadi soal ini diuji coba, setelah diuji coba, kemudian peneliti bertanya, wawancara secara live kepada anak-anak yang diuji coba tersebut untuk melihat lagi, untuk mengklarifikasi lagi, betul tidak jawaban mereka atau alasan mereka itu menjawab itu seperti apa, ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari three tier diagnostic test. Ini yang sebelah kiri adalah versi bahasa Inggrisnya, versi aslinya. Yang sebelah kanan saya coba translate. Jadi tentang gelombang ya ini, di sebuah ruangan dengan udara yang tenang, partikel debu mengambang di depan pengeras suara. Lihat ilustrasi di bawah. Sementara Mr. Yeo mendengarkan pengeras suara dari kejauhan. Pengeras suara dihidupkan dan memainkan nada pada frekuensi yang konstan. Manakah dari pilihan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan gerakan partikel debu? Nah, tadi informasinya, stem dari soalnya, informasinya dibuat juga ilustrasinya. Ini ada pengeras suara, kemudian di depannya ada partikel debu yang berterbangan, dan di kejauhan ada seorang laki-laki bernama Misterio sedang mendengarkan suara dari pengeras suara itu. Dan pengeras suara itu sedang menyetel musik dengan nada yang konstan. Nah, kemudian jawaban utamanya, partikel debu akan bergerak ke atas dan ke bawah sambil menjaga jarak yang sama dari pengeras suara. Itu adalah pilihan jawaban yang A. Kemudian yang B, partikel debu akan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan jarak yang kurang lebih sama dari pengeras suara. Yang C, partikel debu akan mengikuti jalur sinusoidal saat bergerak mendekati Misterio. Dan D, partikel debu akan bergerak ke kiri dan kanan saat bergerak mendekati Misterio. Nah, di sini juga ada ilustrasinya ya dari A, B, dan C, arahnya. Arah partikel debunya itu seperti apa. Nah, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, yang B, kemudian yang ke C itu membentuk seperti kurva, kemudian yang D itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu tier 1, tingkat 1. Kemudian setelah menjawab anak-anak di tingkat 1, di tier 1, diminta lagi untuk menjawab alasan. Alasan ilmiah untuk jawaban saya. Gelombang suara membuat partikel-partikel dalam medium, termasuk partikel debu, menjadi A. Bergetar tegak lurus terhadap gerakan gelombang, partikel-partikel dalam medium kembali ke atau mendekati posisinya yang tidak terganggu setelah gelombang lewat. B. Bergetar sejajar dengan arah gerakan gelombang, partikel-partikel dalam medium kembali ke atau mendekati posisinya yang tidak terganggu setelah gelombang lewat. Yang C, bergerak mengikuti amplitudo atau bentuk gelombang longitudinal dan tidak bergerak dalam garis lurus. Gelombang suara mendorong partikel dalam medium menjauh dari sumbernya. Yang D, bergetar sejajar dengan arah gerakan gelombang. Gelombang suara mendorong partikel di medium menjauh dari sumber. Yang E itu blank space atau kosong ya. Nah, ini peringkat keyakinannya. Nah, tadi tier 2 ya meminta alasan, kemudian siswa untuk menjawab alasan tersebut. Nah, kemudian ini tier 3 atau tingkat 3 ada ini peringkat keyakinan. 1 hanya menebak, 2 sangat tidak percaya diri, 3 percaya diri, 4 percaya diri, 5 sangat percaya diri, 6 sangat percaya diri. Jadi 3 tingkat itu tadi ada main question atau soal utama, kemudian yang kedua tingkat kedua adalah alasan, dan yang ketiga adalah tingkat keyakinan. Selanjutnya kita lihat, ini adalah tentang four tier diagnostic test atau tes 4 tingkat. Tadi ada 2 tingkat, 3 tingkat. Nah, ini adalah 4 tingkat. Ini dari tadi kalau kita belajar dari publisher, Taylor and Francis, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada lagi publisher atau penerbit lain yang sudah mendunia, yang reputasinya sudah terakui secara dunia. Ini ada namanya Springer, ya Springer Link. Nanti Bapak Ibu juga bisa masuk buat account-nya gratis, baca-baca. Kalau ada jurnal yang open access, ya terbuka, artinya kita bisa download PDF-nya. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa baca dari abstraknya minimalnya ya. Ini kita lihat, ini adalah determination and evaluation of science teacher candidates misconception about density by using four-tier diagnostic test. Kita lihat, ini adalah penampakan dari jurnalnya. Abstraknya adalah, penelitian ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah mengungkap miskonsepsi calon guru IPA tentang massa jenis atau density dengan menggunakan tes diagnostik 4 tingkat atau four-tier diagnostic test. Dan yang kedua adalah untuk menentukan sejauh mana calon guru IPA memiliki pengetahuan ilmiah, kurangnya pengetahuan, dan miskonsepsi tentang massa jenis atau density. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikembangkan tes diagnostik massa jenis atau density 4 tingkat dengan koefisien reliabilitas atau KR20 sebesar 0,753.
berdasarkan jawaban yang benar dan koefisien reliabilitas KR20 sebesar 0,528 berdasarkan miskonsepsi. Ini tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian utama, kalau kita membuat soal sendiri, itu harus diuji coba, kemudian dicek secara statistik. Nah, ini yang digunakan adalah reliabilitas KR20 rumusnya. Untuk menentukan miskonsepsi tentang massa jenis atau density dengan tes yang dikembangkan, data dikumpulkan dari total 470 calon guru IPA dari 7 universitas berbeda di Turki dengan uji diagnostik 4 tingkat yang dikembangkan, 48 miskonsepsi yang berbeda terungkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar seperempat calon guru IPA memiliki miskonsepsi tentang massa jenis atau density, dan rasio 6 miskonsepsi yang dihasilkan lebih dari 10%. Mungkin disarankan agar penelitian yang dilakukan terhadap calon guru IPA juga harus dilakukan pada siswa SMP dan SMA, dan studi eksperimental sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan miskonsepsi yang muncul dalam penelitian ini. Nah, ini ada peluang ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba melakukan tes diagnosis miskonsepsi dari mengambil adaptasi dari soal-soal yang telah dikembangkan oleh peneliti, boleh nanti asalkan kita mencantumkan citasinya atau kutipannya. Nah, setelah tahu ternyata ada beberapa anak yang mengalami miskonsepsi atau berapa persen, atau kita menemukan di topik bagian mana siswa itu yang mengalami miskonsepsi, sehingga kita bisa kembangkan dalam metode pengajaran, metode pembelajaran, kira-kira apa ya kegiatan kita sebagai guru untuk minimalnya meminimalisir dan bagusnya untuk menghilangkan. Nah, itu nanti bisa peluang Bapak Ibu untuk menjadi PTK, penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama kita mendiagnosa miskonsepsinya, kemudian kita berikan treatment untuk mengurangi, meminimalisir, atau mudah-mudahan bisa menghilangkan ya, seperti itu. Nah, ini ada tabel dari perbandingan. Tadi kan ada soalnya, nanti ada soalnya 4 tes ya. Mohon maaf, 4 tingkat. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini, nanti kalau di tier 1 jawabannya benar, ya, misalkan jawabannya benar, kemudian di tier 2 dia yakin, confident, kemudian di tier 3 itu benar, kemudian di tier 4 juga confident, artinya dia punya SK. SK itu adalah scientific knowledge, artinya punya pengetahuan ilmiah yang bagus. Jadi berarti 4 tingkat itu adalah soal ya, pilihan ganda, kemudian ditanyakan tingkat keyakinannya dari jawaban tier 1, kemudian yang ketiga adalah alasan. Kemudian yang keempat, tier 4 ditanyakan lagi keyakinan menjawab alasan tersebut. Ya. Nah, nanti ada FP. FP itu adalah false positif atau positif palsu. Jadi terlihat seperti dia paham ya di awal karena dia jawaban di tier 1, di tingkat 1 benar. Dia yakin, tapi ketika ditanya alasannya salah jawabannya. Dan ternyata dia yakin dengan alasan itu. Berarti seperti dia itu paham tetapi palsu gitu. Maksudnya tidak sebenarnya paham. Sehingga ini sebenarnya FP atau false positive. Nah, sekarang kita FN, false negatif, kebalikannya. Jadi dari tier 1 dia jawabannya salah. Kemudian tapi yakin. Tier 3 dia benar dan yakin. Jadi seperti tidak tidak konsisten. Bisa jadi mungkin ya anak itu mungkin ya, misalkan ini harus diidentifikasi lagi apakah mungkin tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, atau mungkin memang di bagian yang soal tier 1 memang beliau anak-anak tersebut belum paham gitu. Jadi kita harus identifikasi lagi. Kemudian selanjutnya ada M atau jika miskonsepsi. Nah, jadi kita miskonsepsi itu jadi kalau dia di tier 1 jawabannya salah, tapi dia yakin. Ketika ditanyakan alasannya, ternyata dia salah juga jawabannya dan yakin. Nah, itu harus diidentifikasi. Ini adalah kategorinya berarti anak tersebut mengalami miskonsepsi. Selanjutnya, jadi ada 4 ya kategorinya. Nah, sampel penelitian ini adalah calon guru IPA yang kuliah di Turki selama semester musim semi tahun ajaran 2017. Kelompok ditentukan berdasarkan skor pada ujian masuk universitas. Berdasarkan skor tersebut, sampel yang terdiri dari calon guru IPA dibagi menjadi kelompok atas 150, kelompok menengah 220, dan kelompok bawah. Jadi ini dari hasil skor ujian masuk universitas. Nanti Bapak Ibu
Kalau misalkan mengajar kelas 7, Bapak Ibu mengajar 3 kelas misalkan ya, kemudian kita ingin kelompokkan, melihat miskonsepsinya di kelompok atas, kelompok menengah, kelompok bawah, itu bisa kita lihat dari misal dari nilai UTS IPA-nya, atau mungkin dari nilai ulangan sebelumnya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan. Dari 3 kelas, misalkan ada 100 siswa, nah kita ingin bagi menjadi 3. Jadi kita ingin random disatukan, jadi itu menjadi satu sampel besar, 3 kelas itu, jadi kita sampelnya misalkan 100 siswa, nah kemudian kita ingin mendistribusikan menjadi kelompok atas, kelompok menengah, dan bawah. Kita lihat misalkan dari skor, UTS atau UAS, IPA, atau nilai ulangan. Kemudian sebanyak 470 mahasiswa diambil sampelnya dengan menggunakan variasi maksimum dan metode convenience sampling. Kemudian 4 tier. Nah, ini kenapa disebut 4 tingkat tadi ya. Yang pertama tier 1 adalah soal pilihan ganda, yang kedua adalah tingkat keyakinan. Kemudian ditanyakan alasannya, yaitu menjelaskan mengapa mereka memilih opsi di atas dengan menulis di tempat kosong. Kemudian tingkat keyakinan. Nah, kita lihat ini adalah salah satu contohnya. Jadi contohnya ini tentang density ya. Ini ada 2 soal, yang nomor 5 dan nomor 8. Kita lihat yang nomor 5. Jadi pada gambar di atas, wadah diisi dengan air penuh ya. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa dikatakan tentang massa jenis atau density bahan di dalam wadah jika air di dalam wadah disimpan di dalam freezer sampai benar-benar berubah menjadi es? A. Meningkat, B. Menurun, C. Konstan. Nah, itu PG ya Bapak Ibu, tier 1, tingkat 1. Kemudian ditanyakan lagi kedua, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda di atas? Ya. Nah, kita lihat nomor 8. Pada gambar di atas, kontainer A, B, C, dan A, B, dan C diperlihatkan sebagai area dasar S. Kontainer-kontainer tersebut berisi cairan X dengan massa jenis atau density D sampai setinggi H. Jika cairan Y dengan massa jenis 2D yang dapat dicampur dengan cairan X ditambahkan hingga 2H pada kontainer, berapakah urutan massa jenis atau density campur di dalam kontainer? Ada A, B, C. Ini berarti soal pilihan ganda. Kemudian itu tier 1, tingkat 1. Kemudian lanjut lagi, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda di atas? A yakin, B tidak yakin. Itu baru 2 tier. Kemudian nomor 5 dan nomor 8 sama-sama. Masuk lagi ke tier 3, yaitu ditanyakan alasan. Alasan di sini diberikan blank space, jadi bebas anak-anak mengemukakan alasannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya alasannya disediakan ya dalam option-option. Nah, ini blank. Jadi seperti esai, nanti anak-anak menulis, kemudian nanti ditanya lagi di tier 4, keyakinannya dari tadi alasannya di tier 3. Nah, ini adalah full tier. Nah, berarti kalau kita review dari belajar hari ini, tadi kita ada two tier diagnostic test atau tes diagnosis tingkat 3, tingkat 2, mohon maaf. Nah, ini artinya berarti ada pilihan jawaban PG, kemudian ditanyakan alasannya dan alasannya PG. Kemudian kalau three tier diagnostic test ada pilihan jawabannya adalah soal PG, kemudian alasan tier 2 alasan, PG juga. Yang ketiga tier 3 adalah tingkat keyakinannya. Dan yang terakhir adalah tentang four tier diagnostic test. PG, tingkat keyakinan, ya, tier 1 PG, tier 2 tingkat keyakinan, tier 3 itu alasan, esai, ya, bebas menulis anak-anak, dan yang terakhir adalah tier 4 tentang tingkat keyakinan. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan materi presentasi atau ingin membaca lebih lanjut jurnalnya, alhamdulillah saya sudah download. Nanti Bapak Ibu bisa saya kirimkan juga jurnal aslinya yang dari 3 itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan untuk belajar lagi, atau untuk membaca lagi, nanti insya Allah silakan dituliskan alamat emailnya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya kirimkan bahan presentasi ini dan 3 jurnal yang aslinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan tes diagnosa miskonsepsi, sehingga miskonsepsi yang kita simpulkan dari anak-anak berdasarkan hasil dari penelitian kita, berdasarkan hasil dari riset resmi kita. Jadi bukan dari opini atau mungkin perasaan kita melihat anak kita itu mengalami miskonsepsi. Ini adalah salah satu dasar bagaimana kita sebagai akademisi itu berbicara atau menyampaikan itu berdasarkan dari fakta atau data riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.